Jangan lantas ketika kita menjadi orang yang taat, tiba-tiba lekas muncul rasa sombong dari diri kita. Lekas-lekas kita bangun bahwa kita bisa taat seperti ini adalah berkat anugerah dari Gusti Allah. Rasa syukurnya itu bagaimana ketaatan itu bisa mendorong kita untuk sampai ke hadapan Gusti Allah. Itu kodok doa. Tapi ketika kita tidak bisa mengalirkan kodok itu di dalam ayat yang tadi saya sebutkan, pasti akan muncul penyakit-penyakit di dalam ketaatan. Kita mungkin jarang mendengar bahwa di dalam ketaatan kita itu ada sebuah kemaksiatan. Saya dulu dengan dengar Paul ini saya agak kaget. Jangan pernah bangga kau dengan ketaatanmu. Bisa jadi di dalam ketaatanmu itu ada maksiat juga. Saya berpikir maksiatnya bagaimana itu orang taat? Ketika kita mengerjakan kebaikan yang telah diperintahkan dengan Gusti Allah, yang muncul bukan rasa syukurnya, tapi rasa bangganya di dalam diri kita. Karena kita merasa bisa mengerjakan sebuah kebaikan. Itu adalah bentuk dari kemaksiatan di dalam ketaatan. Kita harus hati-hati. Jadi semua yang terjadi atau akhir yang kita jalani dalam 1 tahun itu bisa jadi arahnya bisa ke arah kemaksiatan semua. Karena di dalam ketaatan pun kita bisa mengerjakan sebuah kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sama Allah bagian orang-orang yang selalu mendapat bimbingannya. Agar ketaatan kita dinilai sebuah ketaatan, dan yang lainnya pun ibadah-ibadah yang lain dinilai sebuah kebaikan. Yang terakhir, qadha maksiat. Dalam 1 tahun Allah akan mentakdirkan kepada kita untuk berbuat dosa. Saya dulu pernah iskal saya. Bukan mempertanyakan kedudukan, tapi iskal. Iskal itu bagaimana ya? Agak mengeleng gitulah. Allah sendiri itu melarang orang berbuat dosa. Tapi kenapa Allah menciptakan takdir dosa kepada manusia? Padahal di dalam ayat itu Robbana maholakta ala babila. Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia pada semua hambanya ataupun makhluknya. Saya mikir ini cukup lama. Terus hikmahnya apa Allah mentakdirkan kita untuk berbuat dosa, sedangkan Allah sendiri melarang kita untuk berbuat dosa? Setelah saya mengkaji dari satu kitab ke kitab yang lain, setelah tahu jawabannya, saya bersyukur tentang itu. Bukan bersyukur tentang berbuat dosanya ya, tapi bersyukur dengan hikmah kenapa Allah menciptakan dosa. Setelah saya tahu, ini saya kasih rahasianya nih. Allah itu punya 99 asma. Salah satu asmanya itu Maha Ghafurur Rahim, Maha Pemaaf. Andaikan kita tidak ditakdirkan berbuat dosa dan kita tidak bertobat kepada Gusti Allah, kira-kira kita bisa makrifat nggak sama Maha Ghafurur Rahimnya Gusti Allah? Asbabul Allah menciptakan dosa, hamba lalu memohon ampun kepada Gusti Allah dan Allah mengampuni. Itu cara Allah memperkenalkan asmanya kepada hambanya bahwa Allah itu Maha Ghafurur Rahim. Dosa aja ada hikmahnya, apalagi perbuatan yang baik. Begitu sempurna keputusan yang sudah ditetapkan oleh Gusti Allah kepada hambanya, sampai berbuat dosa aja hikmahnya itu agung. Itu saya sempat lama itu mikirin tentang itu. Terus sempat diskal saya bertahun-tahun Allah sendiri itu melarang berbuat dosa. Kenapa Allah menciptakan dosa? Ternyata analoginya gampang. Begini, zaman kita di kampung, orang tua kita itu suka bikin sumur timba, sumur kerekan Pak. Artinya orang tua kita itu menciptakan sesuatu kebaikan agar sumur itu menjadi kemaslahatan buat kita. Tapi di sisi lain, orang tua kita itu menciptakan yang mengiring kebaikan itu adalah keburukan. Pasti kalau ada sumur, pasti orang tua kita itu bikin peceran. Tahu solokan peceran, tempat mengalirnya air yang kotor itu Pak. Itu menganalogikan
tentang takdirnya Gusti Allah. Kenapa Allah menciptakan keburukan itu di situ. Coba kita bayangkan, andaikan sumur kita nggak ada salurannya untuk membuang airan kotor, air itu akan masuk ke dalam sumur lagi dan bisa mengotori itu sumur. Itu analoginya tuh ternyata sesederhana itu, gitu. Jadi Allah menciptakan kebaikan dan Allah menciptakan keburukan juga, tapi hikmahnya sempurna buat kita, bukan cuma sia-sia. Karena bagaimanapun kita tetap pasti akan mengkaji dari ayat itu kan. Robbana ma khalaqta ta'ala batila. Allah menciptakan, Tuhan menciptakan sesuatu itu gak ada yang sia-sia. Ternyata dengan menciptakan dosa itu menjadikan sebab kita itu bisa mengenal bahwa Allah itu Maha Ghafurur Rahim. Ya, mudah-mudahan kita sebagai hamba-hambanya Gusti Allah, khususnya jamaah Miftahul Jannah, dalam menjalankan takdir yang telah kita lewati, bisa membawa hikmah yang kuat pada diri kita, sehingga memunculkan keyakinan yang lebih kuat untuk bisa mengarungi tahun 2023 dengan pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Kita mungkin dulu pernah dengar dari guru-guru kita bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga, dan termasuk itu adalah rangkaian dalam kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mendapat lindungan dan mendapat bimbingan. Harapan kita tentunya di tahun 2023 kita bisa menyongsong hari yang lebih baik dari yang telah kita lewati. Dan mudah-mudahan pertemuan ataupun majelis yang pernah kita lewati bisa membawa hikmah untuk kita semua. Tentunya saya Al-Fakir masih banyak kekurangan dan banyak sesuatu mungkin yang belum bisa dipetik, yaitu semata-mata bahwa yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk saya hitopkan kepada diri saya pribadi sebagai manusia yang tentunya banyak kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang lebih sepuh daripada saya. Hadanallahu wa iyyakum asmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara makan-makan mungkin akan ditutup dengan doa, tentunya agar Ustadz kita bisa minta hikmahnya juga, keberkahannya juga, agar memimpin doa pada pertemuan malam ini. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Ustadz.